Ada satu orang. Nah, ini dia. Surprise. Awas dari samping. Kekok bunda bakal coba langsung jar, bam, bam, bam. Oh my god. Masih bisa selamat ternyata malah dipakai bala kalengnya oleh Komdem. Tapi Komdem, sorry to say, sayonara Komdem harus jatuh terkena orang down. masih Dan ada yang satu orang masih bakalan dipantau juga oleh satu player dari EVOS Esports dan bakalan coba dikejar, yaitu seorang Shin oleh Kapten Sam 13, yang mana Kapten Sam 13-nya juga bakalan coba di-regroupkan oleh kawannya yaitu Mr. 05. Tapi yang terjadi adalah Shin berhasil memanfaatkan celah-celah patahan untuk titik lengah dari EVOS Esports, Pak. Yap, yang mesti harus di notice adalah jangan sampai lupa untuk ngelut ya, karena resource-nya juga belum resource yang spesial menurut gua. Oke, dicari Pak. Oke. Dicari, benar-benar dicari. Di surprise, happy birthday, itu dia. Burst the Sky harus balik ke arah lobby di posisi ke-10. Satu nafas yang bisa gue bilang cukup menjanjikan untuk EVOS, Pak. Ya, baru 4 menurut gue masih kurang, karena sekarang udah ngomongin 9 tim. Betul. Yang tersisa yang mana kompetitor yaitu KOG atau bahkan EXP, atau malah kalau kita mau ngomongin EV itu belum tereliminasi sama sekali. Tapi sinyal bagusnya adalah gue belum melihat notifikasi dari EXP mendominasi kill di game ini ya. Ya, itu dia satu poin yang harus kita highlight juga ya. Ya, kalau mereka benar-benar objektifnya mau placement doang, nggak mau ngekill, dan rotasi-rotasi yang dilakukan RRQ ataupun EVOS mendapatkan hasil yang cukup bagus, itu bisa jadi bagus juga buat tim Indo. Tapi kalau gua ngelihat, ada geek yang mau masuk ke arah EXP ini, jadi gua malah lebih worry lagi buat tim Indo. Wah, ini kalau gua perhatiin sih di dalam circle belum ada teman-teman dari KOG, Pak. Belum ada dari KOG. Harusnya KOG bakalan terhalang oleh tim-tim yang udah ada di dalam circle, di mana nantinya mereka bakalan fight cenderung di arah luar zona, sama kayak yang dilakukan oleh Hivi nih. Di mana Hivi tadi turun Stone Ridge, terus dia masih nahan dulu karena memang masih circle 1 juga. Terus juga kebetulan dia sadar, dia tahu ini circle selanjutnya tuh masih lumayan dekat dari arah Stone Ridge. Dan juga di Santa Katarinanya nih pembagian posisinya rapat banget. Satu momen tersendiri juga menurut gua dari EXP untuk menghadang tim-tim lawannya dari EXP. Karena lu pembagian posisinya komplit banget, Pak. Lengkap banget. Ya. Gua berharap distraction dari Geek terhadap EXP bisa dimanfaatkan buat RRQ ngelihat gitu ya, minimal keberadaan dari EXP. Dan yang tadi skenario gue bilang, RRQ bisa jadi kartu as Indonesia apabila kalau seandainya mereka bisa nge-wipe EXP sendiri di peringkat ke-9. Alright. Ini dia bakal coba langsung dihujani peluru seperti Soyu di posisi yang cukup sulit juga. Glol dikit lagi bakal hancur. Setengah darahnya pun udah nggak bisa ketolong lagi. Cukup sulit mungkin, tapi masih ada medical kit untuk digulung terlebih dahulu. Dan kebetulan ada kompon yang cukup menguntungkan. Dan ini dia, perlahan tapi pasti udah ada RRQ Hades yang siap mengintai dari arah kejauhan. Soyu benar-benar dicari dan diincar oleh Hyosang. Dan minusnya dari EXP Sport untuk fokus ke satu fokus adalah mereka kehilangan banyak peluru, Pak. Nah, itu dia, resource yang mereka buang udah cukup banyak banget. Dan killnya masih di kill 1 doang. Gue berharap tetap ya, maksud gue RRQ bisa sedikit agresif dan memainkan perannya untuk sedikit minimal mengganggu EXP atau bahkan bisa nge-wipe dari EXP sendiri. Alright, di mana akhirnya Pongod berhasil dapetin satu Soyu dari Geek Fam, tapi pada akhirnya kalau kita perhatikan sebenarnya dari belakang masih ada Hivi juga, masih ada Geek Fam juga, dan juga udah ada satu fairing ke arah belakang, Ben, Kim Chon dan juga Panda, di mana belakang juga ada Total Gaming, Vicio, CRZ. Sementara itu ada 4 kill point yang mungkin mereka bisa ambil lagi. Oh my god, ini EXP akankah bakal mendapatkan pundi-pundi koin? Karena kalau gua lihat udah ada band yang harus terkena dan oleh Footgod, luar biasa dari Footgod. Dan zona juga yang update masih berpihak kepada mereka ya, dan so far udah mendapatkan 3 kill point. Oke. Ini dia, ada KOG yang gua nggak tahu apakah bisa dijadikan satu lumbung kill juga buat tim
EVOS ya. Oke, kita perhatikan dulu sementara di arah TG atau Total Gaming Vice CRJ sepertinya nggak punya back pilihan. Kaleng udah kebakar juga, bakal coba dibuka Glual tapi udah nggak ada harga dirinya juga Glual karena RRQ bakal yang langsung dapet. dihabisin dan nice one. Udah berhasil dapetin satu, EVOS. tapi ada Mister 05 yang seperti udah terkenal dan harus coba segera ditolong oleh Street. Mencoba menolong seorang Mister 05 yang mana harusnya masih bisa ditolong. Coba di backup fire oleh Abu. Maju ke depan ada Getbu juga, awas terlalu berbahaya. Sam 13 dengan satu vehicle motornya. Bakal ada perang jarak dekat. Sam 13 berhasil dapetin satu. Mister 05 jatuh oleh Getbu. Di jam shot oleh Street. Level kedua bagus banget. Bakalan coba langsung diajar. Masih ada Abu. Udah berhasil dapetin satu Kapten Sam 13 ternyata Kevin. Tapi Abu berhasil dapetin Getbu juga. Bakalan coba di revive terlebih dahulu harusnya. Oke, Sam 13-nya juga harusnya masih sempat revive. Nice one. Backup fire yang bagus. KOG-nya cabut. KOG-nya cabut bro. Takut bro. Takut tusun bro. Bakalan coba dihabisin. Para pemain dari EVOS diam-diam sudah mengantongi 7 poin kill. Dan Ini adalah hal yang memang kita tunggu-tunggu. Indonesia FF Indo bersatu. KOG tinggal sendiri. Bisa-bisa jadi ancaman untuk KOG. Iya, bener banget 7 kill point masih. Kalau gue ngomongin 15 kill point masih harus 8. Betul. Yang mana potensinya sendiri masih ada dan masih terbuka. Masih ada 19 total alive. Kalau seandainya kita ngomongin 8 masih ada potensi sekitar 5. Ada satu lagi. Berhasil dapetin Udah berhasil diamankan poin kill lah. Dimana kalau kita perhatikan Kevin juga berhasil dapetin zona. Di sisi lain ternyata 8 poin kill. King of Gamer harus tumbang di posisi ke-7. Satu achievement sudah ter-achieve. Indonesia bisa. FF Indo bersatu. HIVI juga harus posisi ke-6. Masuk top 5. Menyisakan EXP aja. Ada EVOS, ada RRQ, ada yang masih survive. 4 orang menjadi satu angin segar untuk Indonesia. Ayo, tinggal Livi sendiri di sini masih ada 2 orang. Ada Dilong. Dilong udah mulai pusing. Dilong menjadi Dilong yang kebingungan. Dari samping bakal coba langsung diajar Mister 05 tapi bakal coba dijump shot sedikit lagi. RR1 tumbang oleh The Crush. Bakalkah diculik Iyas? Berhasil terculik oleh The Crush dengan SPD-nya. Dilong masih cukup baik, masih cukup bisa menahan diri dan juga The Crush dari jauh dengan SPD-nya. Awas harus berhati-hati juga karena udah ada ledakan dari frag grenade. Dimana kalau kita perhatikan zona bakal berjalan. Di belakang ada RRQ, ada sini dia. Gencatan. Ini dia EV. Dilong bakal jatuh. Bakal jadi 1 poin untuk RRQ sepertinya. Juga bakal jatuh. Bakalan bertemu dengan RRQ. Posisi yang cukup sulit untuk EVOS Esports. Mereka masih bisa survive bertiga. Tapi Pac-Man berhasil dapetin 1 EXP Yosang. Bagus sekali. 8 poin. EV Thailand juga puas posisi ke-5. Menyisakan 1 EXP. Membuka EXP lolos. Masuk. Tapi karena kalau kita lihat juga sekarang udah ada Chanzu yang berada dengan EVOS Esports. Sepertinya di samping juga udah ada EXP. Bakal coba adu di sini oleh Kapten. Dapat di bumi di mana Pugat berhasil dapetin Mister 05. Legal Tors terkenal oleh Playzone. Pugat berhasil dapetin 05 juga. Adu oleh Kapten Sam 13. Setengah darah udah hilang. Coba diadu oleh Chanzu. Pugat ternyata berhasil dapetin Sam 13. Bukan satu hal yang bagus untuk EVOS Esports. Mereka bertemu dan langsung firing. Ternyata EVOS puas di posisi ke-8. Oh my god. Di posisi ke-4 maksud gue dengan 8 poin kill. Masih ada EXP dan juga Geek dan RRQ masih lengkap 4 orang bang. Ya bener banget, di belakang juga masih ada Geek yang harusnya masih bisa ngebokong dari EXP sendiri ya. Yes. Wah ini dia bakal coba dicari. Mana dia kepalanya? Di mana itu kepalanya? Coba tembak oleh Okanar. Dar, 1 peluru udah keluar. Enggak kena. Mana dia sisanya? Karamel terlihat di balik Glual. Coba tembak. Itu dia Okanar. Kekuatan Indonesia kita. Horas Okanar. Coba langsung hancurin dulu Glualnya. Dan sepertinya ini bakal jadi akhir dari zona. Ini adalah kekuatan Indonesia. Pac-Man dapetin 1 RRQ. Bakalan dapet 1 Geek sama posisi ketiga. Misalkan di XP harus 1 tumbang. Di depan mata. Bakal coba diadu. Harus jatuh. Masih ada Kapten terkuat di bumi dengan 11 poin gila. Pukat bakal coba diadu. Pac-Man dari Chanzu juga. Pukat tersisa sendiri. Dan ini adalah Buya untuk RRQ Hades. Congratulations Indonesia FF Indo bersatu. Oh my god. Gue gak kali Buya. Gue nggak tahu apa yang bakal kejadian dari standingnya sendiri karena kalau gue ngeliat perolehan poin masih terbuka semuanya ya. Betul. Masih terbuka semuanya apalagi tadi kita